Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kini kita masuk di segmen yang terakhir. Tadi sebelum kita mengakhiri segmen keempat, ada penelpon dari Surabaya, Pak Muhyiddin, di mana Pak Muhyiddin ini mengalami kondisi yang hampir sama dengan penelpon sebelumnya. Ada keluarganya yang masih kelas 2 SMA begitu kalau tidak salah. Ini juga ada sesuatu yang berbau-bau dengan hal gaib begitu Bu, yang masuk ke dalam diri anak tersebut. Dan apa namanya, ketika ditanya omongannya juga sedikit apa ya, gak jelas begitu Bu. Gimana kalau melihat dari sisi psikologi Bu? Dari Bu Leli. Kalau dari psikologi, intinya ketika seseorang itu sudah ada, ini kan ranah jiwa itu kan macam ya, kognitif ada, psikomotor ada, perilaku misalnya. Kalau berbicara kognitif, ketika dia dalam sebuah pembicaraan itu sudah ada tidak nyambung, ditanya A, jawabnya C, ya. Nah, ini sudah ada unsur yang namanya gangguan. Oke. Tapi saya sekali lagi saya tidak bisa memvonis ini gangguan bipolar atau tidak yang berhubungan dengan bahasan kita kali ini. Karena memang itu perlu apa namanya, konseling yang cukup panjang ya Bu ya. Istilahnya pengukuran gitu ya, pengukuran asesmen yang cukup dalam. Oke. Harus ada indikasi depresi, harus ada ini dan lain sebagainya. Kalau Bu Liana melihatnya? Ya mungkin sepertinya memang harus dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan psikiatrik sehingga kita menemukan gejala-gejala psikiatrinya lebih jelas, dan gejala yang lainnya apa selain yang disampaikan tadi, yang masalah di emosional, mudah menangis dan sebagainya. Jadi memang perlu ditanya lebih lanjut. Ya. Oke, Ya. baik. Kalau salah satu faktor utama penyebab seorang mengidap bipolar ini karena ada terganggunya keseimbangan cairan kimia di dalam otak ya Bu ya. Otak kan pastinya membutuhkan neurotransmitter ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau dari luar dirinya sendiri, ini apa yang memicu orang menjadi seorang bipolar disorder Bu? Apa saja faktor-faktor yang... Ya memang penyebabnya multifaktorial ya, diantaranya ya tadi tentang neurotransmitter atau faktor biologi juga. Nantinya psikososial mungkin yang berkaitan dengan stresor yang menyakitkan, mungkin juga pola asuh pada anak itu juga mempengaruhi. Oke, kalau dengan mengkonsumsi obat-obatan penenang atau semacam itu, apakah bisa menjadikan seseorang cenderung untuk menjadi bipolar? Tidak. Jadi memang pasien bipolar harus mendapatkan penanganan yang intensif ya, dan penanganan itu bisa pengobatan dengan farmakoterapi ya, obat-obatan yang pada saat akut diberikan injeksi, kemudian dilanjutkan dengan maintenance, obat yang diminum atau obat oral. Jadi kita pilihkan obat yang tepat, dia berada pada fase apa, pada episode apa, begitu. Oke. Kalau tadi ada Ibu menyebutkan ciri ketika seorang sudah mengalami manik itu rasanya tidak membutuhkan tidur begitu. Kalau orang yang dikatakan sering insomnia begitu, bagaimana Bu? Kondisi istirahatnya kurang, apakah itu juga bisa disebut sebagai salah satu ciri bipolar? Kita nggak bisa memvonis, kadang ada yang namanya gangguan tidur gitu. Nah, itu bisa juga insomnia ya. Tidak ada hubungannya dengan bipolar. Tidak ada ya. Tetapi yang pada intinya yang namanya di dalam bipolar itu ada fase-fase tadi itu, ada manik. Luar biasa kebahagiaannya, energinya yang luar biasa, ada depresi. Ketika depresi itu yang juga luar biasa depresinya gitu. Oke. Bu, kalau dari segi medis ini dikatakan satu gangguan kejiwaan juga ya? Iya. Yang paling membedakan antara mungkin orang dengan gangguan jiwa dengan gangguan kejiwaan bipolar ini apa ya Bu ya? Ya pada bentuk episodenya tadi, jadi sesuatu yang bersifat episodik dalam hal perubahan moodnya tadi. Kalau kita melihat orang awam melihat orang dengan gangguan kejiwaan itu seperti orang gila, fungsi fisiologisnya berkurang. Apakah itu bisa yang membedakan? Sekarang kita tidak menyebut sebagai orang gila, kita menyebutnya orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kesehatan jiwa seperti itu. Ya. Terakhir Bu, ini ada satu artikel juga saya dapatkan juga dari kompas.com 12 Agustus 2014. Di artikel ini disebutkan headline-nya adalah gangguan bipolar bisa diobati. Nah, dari Ibu Liana mungkin apa yang bisa disampaikan untuk artikel yang mungkin bisa memberikan meyakinkan para orang tua di rumah yang mungkin jika ada keluarganya yang seorang bipolar begitu, bagaimana Bu? Ya.
pasien bipolar pada dasarnya memerlukan pengobatan yang rutin. Jadi jangan khawatir, pengobatan itu tentu akan dievaluasi atau pemberian obatnya akan mendapat pantauan dari dokter yang merawatnya. Jadi pengobatan itu sangat berguna karena pengobatan itu bisa mengontrol dan mengendalikan perilakunya, emosinya, perubahan moodnya, seperti itu. Baik, ya. Saya minta ke Ibu Leli terakhir closing statement dari Anda. Bagaimana sebaiknya apabila ada pemirsa di rumah yang memiliki keluarga yang seorang bipolar disorder dari psikologi sendiri? Kalau sudah ada anggota keluarga yang sudah seperti ini, sudah memiliki simptom atau ciri-ciri perilaku yang seperti itu, ya kita harapkan untuk segera mencari bantuan pada orang yang profesional. Gitu. Dia adalah bisa psikolog, bisa psikiater. Karena psikolog dan psikiater itu nggak ini ya, bisa bekerja sama. Kita bekerja sama pada satu sisi. Ya, di satu sisi. Kita saling memerlukan. Kalau mungkin di psikiatri lebih banyak pada unsur pengobatan ketika pada kondisi tertentu gitu ya Bu ya. Tetapi dalam psikologi, karena psikolog ini tidak boleh memberikan resep, beda dengan Bu Dokter. Nah, kita lebih kepada mungkin psikoedukasi kepada pihak keluarganya. Bagaimana sih harus mensikapi, menjalin hubungan yang sehat kepada mereka-mereka yang mengalami bipolar. Oke, dan sebaiknya bagaimana sikap lingkungan sendiri terhadap anak yang di tengah-tengahnya ada yang bipolar ini Bu sebaiknya? Ketika seperti itu, maka kalau memang sudah seperti butuh pengobatan yang rutin, maka sebagai orang di luar itu ngontrol bagaimana apakah obat itu sudah diminum atau tidak, apakah itu dilakukan secara rutin. Kasus Marsanda katanya berapa bulan sudah tidak minum ya Bu ya, sehingga terjadi seperti itu. Oke. Nah, Baik. ini kontrol yang luar biasa untuk pihak keluarga. Oke, baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kami Ibu Leli, Dr. Liana. Sama-sama. Semoga informasi yang sudah kita berikan pada malam hari ini cukup memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah. Dan pemirsa, inilah akhir untuk lobby pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di lobby episode berikutnya. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam ini. Dan terima kasih juga untuk Skyline Furniture atas supportnya pada lobby malam hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.